الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق الجهاد وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali di atas agama Islam. Amma ba'd. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, di hari-hari seperti ini tidak sedikit yang bertanya tentang bolehkah kita mengucapkan ucapan selamat untuk hari raya orang-orang kafir. Bolehkah kita mengucapkan kalimat selamat bagi saudara atau tetangga atau teman yang mereka berada di atas kekufuran. Dan pertanyaan seperti ini selalu terulang setiap tahunnya. Di antaranya ucapan selamat hari Natal. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menjawab boleh atau tidaknya, hendaknya kita memahami dan mengetahui apa maksud dan makna dari hari Natal itu sendiri. Para ulama menjelaskan bahwa Natal adalah sebuah perayaan kelahiran Nabi Isa atau Yesus alaihi salam, yang dalam pandangan umat Nasrani, Nabi Isa ini adalah Tuhan anak atau anak Tuhan, yang mereka meyakini ajaran Trinitas, adanya Tuhan yang tiga. Lantas bagaimana bisa seorang muslim yang bertolak belakang dan jelas berbeda pemahamannya mengenai Nabi Isa, kemudian dia mendoakan orang-orang Nasrani dengan doa keselamatan atas apa yang mereka fahami tadi? Padahal dengan sangat jelas Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, satu-satunya Tuhan yang kita ibadahi, yang kita mengulang-ulang, Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allah yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwasannya orang-orang yang menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan, maka mereka jatuh ke dalam kekufuran. Jamaah bisa membuka lagi di surah Al-Maidah ayat 72, 73, 74, 75 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Al-Maidah dimulai ayat ke-72, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam wa qala al-masih ya bani Israel u'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithun thalathah wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah adalah Al-Masih Isa putra Maryam.
Padahal Al-Masih, Nabi Isa sendiri mengatakan kepada kaumnya, wahai Bani Israel, sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala, beribadahlah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhanku dan Tuhan kalian semua, yaitu Allah. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah akan mengharamkan untuknya surga, dan tempat dia, yakni pelaku kesyirikan, adalah neraka yang mengerikan. Tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu, orang-orang yang musyrik itu, orang-orang yang kafir itu, seorang penolong pun bagi mereka. Kemudian kata Allah Azza wa Jal, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasannya Allah adalah salah satu dari Tuhan yang tiga. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain daripada Tuhan yang Esa, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Maka jamaah Jumat yang saya cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala, barakallahu fiikum. Jadi sekiranya ada umat muslim yang berkata selamat hari Natal, berarti dia menganggap bahwa Isa atau Yesus itu memang pernah lahir pada tanggal 25 Desember sebagai anak Tuhan atau sebagai Tuhan anak. Dan jelaslah hal ini haram karena telah merusak akidah dan prinsip keyakinan yang mulia dalam jiwa dan diri seorang muslim. Maka jangan ragu untuk kita mengucapkan maaf. Saya tidak bisa untuk mengucapkan selamat atas hari raya Anda. Kita harus tegas mengucapkan maaf. Saya tidak mau mengucapkan selamat hari raya kekufuran Anda. Dan kata para ulama, ini dengan berbagai macam alasan yang intinya untuk kita menjaga kemuliaan, kesucian, putihnya dan bersihnya akidah kita sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah tabaraka wa ta'ala, sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alasan yang pertama, kenapa kita tidak harus dan tidak boleh mengucapkan selamat hari raya untuk orang-orang kafir? Di antaranya hari raya Natal. Yang pertama kata para ulama, karena Natal bukanlah perayaan umat Islam. Hari besar kaum muslimin hanyalah hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Sedangkan perayaan Natal, kelahiran Isa, menurut saudara-saudara kita Nasrani, itu bukan perayaan umat Islam. Dan Islam tidak pernah menjadikan hari lahir Nabi sebagai hari besar, Nabi siapapun. Disebutkan hadis riwayat An-Nasa'i dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana li ahli al-jahiliyah yawmani fi kulli sanah yal'abuna fihima. Dulu orang-orang jahiliyah memiliki dua hari, yaitu hari Nairuz dan hari Mihrajan. Di setiap tahunnya mereka bersenang-senang dengan dua hari tersebut. Mereka merayakannya. Falamma qadima an-nabiyyu al-Madinata qal kana lakum yawman tal'abuna fihima wa qad abdalakum Allahu bihima khairan minhuma yaumal fitri wa yaumal adha. Dan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, dulu kalian di zaman jahiliyah memiliki dua hari untuk bersenang-senang di dalamnya. Sekarang Allah subhanahu wa ta'ala telah menggantikan bagi kalian dua hari yang jauh lebih baik, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Kemudian alasan yang kedua, jamaah Jumat yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, sejarah hari raya Natal yang sebenarnya berasal dari ritual penyembah berhala-berhala, dan ini mungkin jarang diketahui oleh kaum muslimin. Perintah untuk menyelenggarakan peringatan Natal itu sebenarnya tidak ada dalam kitab Bible, tidak ada dalam kitab Injil. Bahkan Yesus atau Nabi Isa alaihissalam tidak pernah memberikan contoh ataupun memerintahkan pada muridnya
untuk menyelenggarakan peringatan kelahirannya. Dan ternyata perayaan Natal baru masuk dalam ajaran Kristen Katolik pada abad keempat Masehi. Dan peringatan ini pun berasal dari upacara adat masyarakat penyembah berhala-berhala, di mana diketahui bahwa abad ke-1 sampai abad ke-4 Masehi, dunia masih dikuasai oleh Imperium Romawi yang paganis dan politeisme. Ketika Konstantin dan rakyat Romawi menjadi penganut agama Katolik, mereka tidak mampu meninggalkan adat atau budaya pangannya, apalagi terhadap pesta rakyat untuk memperingati hari Sundai atau Sandai, yakni harinya matahari, yaitu menurut mereka kelahiran Dewa Matahari pada tanggal 25 Desember. Maka kaum muslimin rahimakumullah, jika Natal berasal dari ritual penyembah berhala-berhala, pertanyaannya, apakah pantas seorang muslim yang memiliki prinsip tauhid, mengesahkan Allah sebagai Tuhan Rabbul Alamin, apakah pantas seorang muslim menyetujui perayaan tersebut dengan ucapan selamat? Alasan yang ketiga, jamaah Jumat yang saya cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala, barakallahu fiikum, ketika seorang muslim mengucapkan selamat hari raya kekufuran atau selamat hari raya Natal, maka itu masuk ke dalam loyalitas untuk orang-orang kafir. Padahal Islam memiliki prinsip al-wala dan al-bara, yaitu loyalitas yang kita berikan kepada orang-orang muslim, dan kita tidak membela, kita tidak mendukung orang-orang kafir. Dan termasuk bentuk dukungan dan juga loyalitas kepada orang-orang kafir adalah ucapan selamat hari raya mereka. Dan inilah yang dijelaskan oleh para ulama Islam rahimahumullahu ta'ala. Mereka menjelaskan tentang terlarangnya memberikan loyalitas, kecintaan, pembelaan dan dukungan kepada orang-orang kafir. Bahkan ini menjadi prinsip Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana Allah menyebutkan di surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagi kalian semua pada diri Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan juga orang-orang yang bersama beliau, yakni orang-orang yang beriman. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka yang musyrikin, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kalian semua dan kami berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Kami mengingkari, kami mengkufuri itu semua, dan telah nyata antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya sampai kalian mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sampai-sampai Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala menukil adanya ijma', menukil adanya kesepakatan para ulama bahwa loyalitas atau al-wala, kecintaan, pembelaan dan dukungan yang diberikan kepada orang-orang kafir itu adalah sesuatu yang diharamkan menurut ijma', kesepakatan para ulama Islam rahimahumullahu ta'ala. Kemudian alasan yang keempat, jamaah Jumat yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mengucapkan selamat hari raya kekufuran hukumnya haram menurut ijma', kesepakatan para ulama Islam. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, adapun memberi ucapan selamat pada syiar-syiar kekufuran yang khusus bagi orang-orang kafir, seperti mengucapkan selamat Natal dan lain sebagainya, ini adalah sesuatu yang diharamkan berdasarkan ijma', kesepakatan para ulama Islam. Contohnya adalah memberi ucapan selamat pada hari raya dan puasa mereka, seperti mengatakan semoga hari ini adalah hari yang berkah bagimu, atau dengan ucapan selamat pada hari besar mereka dan semacamnya.
Jika memang orang yang mengucapkan hal ini bisa selamat dari kekufuran, namun dia tidak akan lolos dari perkara-perkara yang diharamkan. Dia tetap akan memikul dosa. Dan ucapan selamat hari raya seperti ini pada mereka sama saja dengan kita mengucapkan selamat atas sujud yang mereka lakukan pada salib. Na'udzubillah. Bahkan perbuatan seperti ini lebih besar dosanya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ucapan selamat semacam ini lebih dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan seseorang memberi ucapan selamat pada orang yang minum minuman keras, atau orang yang membunuh jiwa, atau orang yang berzina, atau orang yang dia melakukan maksiat-maksiat lainnya. Dan banyak orang yang kurang faham tentang agama sehingga mereka terjatuh ke dalam kesalahan-kesalahan tadi. Dan orang-orang semacam ini, mereka tidak mengetahui kejelekan dari amalan yang mereka perbuat. Oleh karena itu, siapa saja yang memberi ucapan selamat pada seseorang yang berbuat maksiat atau kebid'ahan atau kekufuran atau kesyirikan, maka dia pantas mendapatkan kebencian dan kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah selalu membimbing kita semua, dan semoga Allah selalu menjaga kita semua dari keburukan dunia dan akhirat. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa hu alladzi huwa ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kemudian alasan yang kelima, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, setiap muslim diperintahkan untuk menjauhi perayaan orang-orang non-muslim. Bukan malah ikut memeriahkannya, bukan malah mengucapkan selamat untuk kekufuran mereka. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, tidak boleh kaum muslimin menghadiri perayaan orang-orang non-muslim, dan ini berdasarkan ijma', kesepakatan para ulama Islam. Dan hal ini telah ditegaskan oleh para fuqaha, para ahli fikih dalam kitab-kitab mereka, seperti diriwayatkan oleh Al-Baihaqi rahimahullah dengan sanad yang sahih dari sahabat Umar bin Khattab Al-Adawi radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab pernah mengatakan, la tadkhulu 'alal musyrikina fi kanaisihim yawma 'idihim fa inna sukhta tanzilu 'alaihim. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, janganlah kalian masuk kepada orang-orang non-muslim di tempat-tempat ibadah mereka, di gereja-gereja mereka saat perayaan-perayaan hari raya mereka, karena ketika itu sedang turun kepada mereka kemurkaan dan kemarahan Allah tabaraka wa ta'ala. Juga Umar bin Khattab mengatakan radhiyallahu anhu, ijtanibu a'da Allah fi a'yadihim. Jauhi oleh kalian wahai kaum muslimin, jauhi oleh kalian musuh-musuh Allah di hari-hari perayaan mereka. Ini pesan yang sangat berharga dari khalifah kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, memerintahkan kita kaum muslimin untuk menjauh sejauh-jauhnya dari perayaan-perayaan orang-orang non-muslim. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian alasan yang keenam, tidak boleh kita mendahulukan ucapan salam kepada orang non-muslim. Bahkan kalaupun ada tetangga kita, saudara kita, teman kita yang non-muslim, dia memulai ucapan salam kepada kita, Nabi hanya membolehkan kita untuk menjawab dengan jawaban yang singkat, wa'alaikum saja, tanpa ada tambahan apapun. Kita hanya boleh menjawab wa'alaikum saja, sampai seperti itu. Disebutkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang sahih dan masyhur, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Kata Abu Hurairah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian mendahului ucapan salam
kepada orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan mengucapkan selamat hari raya kekufuran mereka, itu sama halnya dengan mengucapkan salam, sama halnya dengan kita mengucapkan assalamualaikum, karena salam itu berarti mendoakan keselamatan. Dan dalam hadis yang mulia ini secara jelas dan gamblang Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelas-jelas melarang untuk kita mengucapkan selamat kepada orang-orang kafir atau non-muslim. Ahibati fillah rahimakumullah, marilah kita kembali kepada Islam yang sebenarnya. Marilah kita kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Jangan kita tertipu oleh orang-orang yang menipu dengan syubhat-syubhat yang menyesatkan, yang mereka beralasan untuk toleransi, untuk kedamaian, untuk kerukunan, maka tidak masalah mengucapkan selamat hari raya orang-orang kafir. Padahal itu adalah masalah besar, karena ketika kita mengucapkan selamat kepada orang-orang kafir, mengucapkan selamat untuk hari raya kekufuran, berarti kita telah merusak akidah Islam kita, berarti kita telah membatalkan keislaman kita, berarti kita telah menodai dan mengotori keimanan kita. Wal'iyadzubillah. Kaum muslimin, Islam membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi umat manusia. Kita sangat menjaga toleransi, kita sangat menjaga kedamaian dan kerukunan, tetapi bukan berarti harus menodai akidah kita sendiri, bukan berarti kita harus mengotori dan menodai Islam yang mulia ini. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, tetaplah berakhlak mulia kepada siapapun, sekalipun kepada orang-orang kafir. Kita tetap menghormati mereka, kita tetap membantu mereka, kita tetap tersenyum kepada mereka. Tetapi jika mereka memaksa kita untuk mengotori akidah kita, katakan, maaf, saya tidak bisa untuk merusak akidah saya. Maaf, saya tidak bisa mengucapkan selamat untuk kekufuran Anda. Lakum dinukum waliyadin. Itulah prinsip kita yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Bagi kalian agama kalian, dan bagiku agamaku. Kita damai, kita rukun, kita toleransi, tanpa harus saling merusak akidah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita semua, sehingga kita dihindarkan dari kesesatan-kesesatan, baik di dunia ataupun di akhirat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari mara bahaya dunia dan akhirat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma sallimna wa ghanimna fid dunya wal akhirah. Allahumma rafa' 'anna al bala wal waba. Allahumma ab'id 'anna virus qarana. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'al Indonesia aminatan mutmainnah wa sa'ir biladil muslimin. Allahumma ij'al Indonesia aminatan mutmainnah wa sa'ir biladil muslimin. Allahumma ij'al Indonesia aminatan mutmainnah wa sa'ir biladil muslimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا حدب ولا غرق يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والله تعالى أعلم. أقيموا الصلاة.